Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Glosarium Muslim dimanapun berada. Selamat datang di konten perdana kita. Semoga semua amal kita menjadi asbab hidayah untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas manfaat gerakan sholat bagi kesehatan. Sholat 5 waktu adalah satu kewajiban bagi umat Islam. Sholat ternyata tidak hanya menjadi amalan utama di akhirat nanti, tetapi ternyata gerakan-gerakan sholat adalah gerakan paling proporsional bagi anatomi tubuh manusia. Bahkan dari sisi medis, sholat adalah minumnya obat dari berbagai macam penyakit. Selama ini sholat yang dilakukan 5 kali sehari oleh umat Islam sebenarnya telah memberikan investasi kesehatan yang cukup besar bagi yang melakukan sholat tersebut. Gerakan sholat sampai dengan salam memiliki makna yang luar biasa baik untuk kesehatan fisik, mental, bahkan keseimbangan spiritual dan emosional. Tetapi sayang hanya sedikit dari umat Islam yang memahaminya. Berikut ini beberapa manfaat gerakan sholat bagi kesehatan manusia. Sholat adalah serangkaian kegiatan wajib yang dilakukan oleh umat muslim yang sesuai dengan segala petunjuk dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dikutip dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, "Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar utamanya dari ibadah-ibadah yang lain." Secara bahasa, sholat berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti ibadah. Sedangkan menurut istilah, sholat bermakna serangkaian kegiatan ibadah khusus atau tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Gerakan-gerakan dalam sholat mirip yoga atau peregangan, dalam bahasa Inggrisnya disebut stretching. Intinya untuk melenturkan tubuh dan melancarkan peredaran darah. Keunggulan sholat dibandingkan gerakan lainnya adalah sholat menggerakkan anggota tubuh lebih banyak, termasuk dari kaki dan tangan. Sujud adalah latihan kekuatan otot tertentu, termasuk otot dada. Saat sujud, beban tubuh bagian atas ditumpukan pada lengan hingga telapak tangan. Saat inilah kontraksi terjadi pada otot dada. Gerakan yang pertama, takbiratul ihram. Berdiri tegak, mengangkat kedua tangan sejajar telinga, lalu melipatnya di depan perut atau dada bagian bawah. Manfaat dari gerakan ini melancarkan aliran darah getah bening atau limbe dan kekuatan otot lengan. Posisi jantung di bawah otak memungkinkan darah mengalir lancar ke seluruh tubuh. Saat mengangkat kedua tangan, otot bahu meregang sehingga aliran darah kaya oksigen menjadi lancar. Kemudian kedua tangan didekapkan di depan perut atau dada bagian bawah. Sikap ini menghindarkan dari berbagai gangguan persendian, khususnya pada tubuh bagian atas. Ruku yang sempurna ditandai tulang belakang yang lurus, sehingga bila diletakkan segelas air di atas punggung tersebut tak akan tumpah. Posisi kepala lurus dengan tulang belakang. Manfaat dari gerakan ruku, postur ini menjaga kesempurnaan posisi dan fungsi tulang belakang sebagai penyangga tubuh dan pusat syaraf. Posisi jantung yang sejajar dengan otak, maka aliran darah maksimal pada tubuh bagian tengah. Tangan yang bertumpu di lutut berfungsi relaksasi bagi otot-otot bahu hingga ke bawah. Manfaat dari ruku, postur ini menjaga kesempurnaan posisi dan fungsi tulang belakang sebagai penyangga tubuh dan pusat syaraf. Posisi jantung sejajar dengan otak, maka aliran darah maksimal pada tubuh bagian tengah. Tangan yang bertumpu di lutut berfungsi relaksasi bagi otot-otot bahu hingga ke bawah. Selain itu adalah latihan kemih untuk mencegah gangguan prostat. I'tidal, postur bangun dari ruku, tubuh kembali tegak setelah mengangkat kedua tangan setinggi telinga. Manfaat adalah variasi postur setelah ruku dan sebelum sujud. Gerakan berdiri bungkuk, berdiri sujud merupakan latihan pencernaan yang baik. Organ-organ pencernaan di dalam perut mengalami pemijatan dan pelonggaran secara bergantian. Efeknya, pencernaan menjadi lebih lancar.
Sujud. Menungging dengan meletakkan kedua tangan, lutut, ujung kaki, dan dahi pada lantai. Manfaat dari gerakan ini, aliran getah bening dipompa ke bagian leher dan ketiak. Posisi jantung di atas otak menyebabkan darah kaya akan oksigen bisa mengalir maksimal ke otak. Aliran ini berpengaruh pada daya pikir seseorang. Karena itu, lakukan sujud dengan tumanina. Jangan tergesa-gesa agar darah mencukupi kepastiannya di otak. Jangan tergesa-gesa agar darah mencukupi kapasitasnya di otak. Postur ini juga menghindarkan gangguan mesir, khusus bagi wanita. Baik rukuk maupun sujud memiliki manfaat luar biasa bagi kesuburan dan kesehatan organ kewanitaan. Setelah sujud adalah gerakan duduk. Dalam sholat ada dua macam sikap duduk, yaitu duduk iftirosi, tahiyat awal, dan duduk tawaruk, tahiyat akhir. Yang terpenting adalah turut berkontraksinya otot-otot daerah perineum. Bagi wanita, inilah daerah yang paling terlindungi karena terdapat 3 lubang, yaitu lubang persenggamaan, dubur, dan melepas kotoran dan saluran kemih. Saat duduk tawaruk, tumit kaki kiri harus menekan daerah perineum. Punggung kaki harus diletakkan di atas telapak kaki kiri dan tumit kaki kanan harus menekan pangkal paha kanan. Pada posisi ini, tumit kaki kiri akan memijit dan menekan daerah perineum. Tekanan lembut inilah yang memperbaiki organ reproduksi di daerah perineum. Dengan sholat, insya Allah hidup kita sehat. Salam. Memutar kepala ke kanan dan ke kiri secara maksimal. Manfaat dari salam, relaksasi otot sekitar leher dan kepala menyempurnakan aliran darah di kepala. Gerakan ini mencegah sakit kepala dan menjaga kekencangan kulit wajah. Beribadah secara kontinu bukan saja menyuburkan iman, tetapi mempercantik diri wanita luar dan dalam. Itulah serangkaian manfaat dari gerakan sholat khususnya untuk kesehatan. Terima kasih Sobat Glosari Muslim yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan video ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, share, dan beritahu keluarga kalian apa yang kalian tahu. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi asbab hidayah untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.